Bab 1000. Lydia tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Bibirnya pun bergetar. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Leroy dipenuhi dengan kepahitan. Dia tidak tahu bagaimana menjawab putrinya. Mereka tidak bisa lagi berbalik. Apakah ini rencana Tuhan? Apakah Tuhan mencoba menghancurkan aku? Ini sangat tidak adil. Sangat tidak adil. Dax dan Chester juga hampir meraih mereka. Ketika mereka menyadari bahwa mereka berada di tebing, Dax mengepalkan tinjunya dan berkata, Leroy Henderson, ini saatnya kau mati. Dia mendekatinya dengan kapak raksasa di tangannya. Chester tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya terlihat seperti pembunuh. Sepertinya perkelahian akan dimulai setelah aku tiba. Sungguh menarik. Terdengar suara nakal bergema di dekatnya. Kedengarannya sangat menggoda, dan siapapun yang mendengarnya tidak akan bisa mengendalikan diri. Suara itu berbicara begitu tiba-tiba, hingga kedua bersaudara itu pun tercengang ketika mendengarnya. Mereka melihat ke arah suara itu. Beberapa orang berjalan di jalan pegunungan di dekatnya, dan salah satunya adalah seorang wanita terkenal. Dia mengenakan gaun ungu panjang dengan potongan rendah. Dia memiliki tubuh yang memikat, dan dia sangat menggoda dan juga seksi. Namun, ada senyuman jahat di wajahnya yang menawan. Sayangnya, mudah untuk mendeteksi bahaya yang mengintai di balik penampilannya yang cantik. Hah! Leroy diam-diam tersentak saat melihat wanita cantik itu. Dia sangat cantik. Ceka, Dax Sanders? Lama tidak bertemu. Terdengar suara dingin dari belakang wanita cantik itu. Kemudian, sosok tampan menghampiri mereka. Fitur wajahnya yang menarik menunjukkan niat membunuh. Itu adalah Donoghue Dixon. Wanita yang menggoda itu adalah Master Sekte Lima Racun, Lindsay Jones. Beberapa hari yang lalu, Donoghue Dixon telah memutuskan untuk pergi ke dunia alam semesta untuk membalas dendam pada Darryl Darby. Pemberhentian pertama mereka adalah kota Donghai, karena Darryl adalah seorang warga di sana. Mereka baru sampai di kota itu ketika melihat Dax dan Chester mengejar Leroy Henderson. Apa? Itu dia. Ketika mereka melihat Donoghue, Dax tercengang. Dia juga sangat terkejut. Darryl telah menghancurkan seluruh keluarga Dixon tahun lalu. Bukankah mereka semua sudah mati? Bagaimana dia masih hidup? Kau tidak mati? Dax mengepalkan tinjunya. Dia meraung dengan suara rendah. Dax juga merasakan kekuatan Donoghue. Hatinya terasa hancur. Marshal Emperor tingkat 2? Donoghue sudah menjadi Marshal Emperor tingkat 2? Donoghue tertawa saat melihat perubahan ekspresi Dax. Tetap saja, dia tidak bisa menyembunyikan rasa jijik yang dirasakan terhadap pria itu. Dia menggertakkan gigi dan berkata, Dax Sanders. Kau dan Darryl masih hidup. Bagaimana bisa aku mati lebih dulu? Kemarahan melintas di mata Donoghue, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh saat dia teringat bagaimana keluarganya telah dihancurkan. Kau siapa? Mata Donoghue perlahan mengarah pada Leroy. Jiwa Leroy gemetar saat mata Donoghue menatapnya. Dia pun dengan cepat menjawab, pahlawanku, namaku Leroy Henderson. Aku awalnya adalah Master Sekte Kunlun. Setahun yang lalu, ketiga bersaudara itu menghancurkan sekteku, dan sekarang mereka ingin membunuhku. Aku memohon bantuan padamu. Meskipun dia tidak mengenal Donoghue, Leroy bisa merasakan kekuatannya. Pria itu memiliki kekuatan yang tak terduga. Pada saat yang bersamaan, Leroy juga mengetahui bahwa Donoghue berseteru dengan Dax. Leroy adalah orang yang licik. Dia tahu harus membungkuk ke arah mana. Situasinya telah berubah, dan dia hanya perlu mengambil kesempatan. Dia dan putrinya bisa tetap aman jika Donoghue membantu mereka. Mereka tidak perlu mati hari itu. Bab 1001. Jadi, kau adalah Master Sekte Kunlun. Donoghue tersenyum sambil berkata, aku dapat membantumu. Tetapi, mulai sekarang kau harus menawarkan kesetiaanmu dadaku. Kau tidak boleh berpikir dua kali. Leroy Henderson adalah musuh Darryl dan Dax. Itulah mengapa Donoghue ingin membantunya. Namun, wajah Leroy berubah saat mendengar kata-kata Donoghue. Pria itu ingin dia menjadi bawahannya. Leroy adalah Master Sekte Kunlun, dan Donoghue mengharapkan dia untuk bersujud padanya. Dia tidak mau melakukan itu.
Namun, jika Leroy tidak menyetujui permintaannya, dia dan putrinya mungkin akan mati di sana. Setelah dia memikirkannya beberapa lama, Leroy menggertakkan gigi dan mengangguk. Baiklah. Aku bersumpah mulai hari ini dan seterusnya, akan mengikutimu hingga ke ujung dunia. Hanya satu kata darimu dan aku akan mendaki gunung dan menyeberangi lautan untukmu. Aku tidak akan pernah menolak perintahmu. Hebat! Hebat! Donogue tersenyum sambil mengangguk setuju. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Ekspresi wajahnya berubah menjadi dingin. Kau pikir kau ini siapa? Seru Dax seraya mendelik pada Donogue. Apakah bajingan ini berpikir bahwa Chester dan aku bukan siapa-siapa? Emosi Dax membuncah dan dia. Manranal Izan Konab, 4 orang Araf RL Ihrantra pun mengepalkan kapak dengan erat di tangannya. Donogue, apa menurutmu kau bisa menyelamatkan mereka yang ingin kubunuh? Kau beruntung bisa kabur saat Darryl menghancurkan keluarga Dixon. Namun, kau akan mati hari ini. Dax ingat bagaimana Donogue menikamnya 36 kali di Ibar. Kemarahannya meledak, dia meraung dan menyerang Donogue dengan kapaknya. Donogue tertawa. Saat dia merasakan kekuatan kapak, dia tersenyum merendahkannya. Dax Sanders, kapakmu benar-benar senjata yang jelek. Dan tetap saja, kau masih berani memamerkannya? Sungguh memalukan. Aura yang kuat lalu meledak dari tubuh Donogue. Detik berikutnya, dia sudah berada di udara. Duar. Suara keras terdengar saat kapak pemecah langit muncul. Gah! Suara raungan naga menggema dari kapak tersebut. Naga tersebut sepanjang 2 meter dan juga bersinar terang. Udara di sekitarnya terdistorsi. Hah! Aura yang sangat kuat. Senjata apakah itu? Apakah ini senjata Dewa Fang muncul setahun Fang lalu? Dax, Chester, Leroy, dan Lydia sontak merasa bingung. Mata mereka tertuju pada Donogue dan mereka kehilangan kata-kata. Matilah kalian. Donogue tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengayunkan kapak dengan keras dan suara raungan naga yang menghancurkan bumi bergema dari kapak miliknya, diikuti oleh seberkas cahaya keemasan yang mengarah pada Dax. Gerakan itu terlalu cepat dan Dax hampir tidak bisa menghindarinya. Dax. Ekspresi Chester berubah. Dia melambaikan kipas tangannya di udara untuk membentuk perisai pelindung di depan Dax. Chester lalu bergegas menuju Dax. Dia ingin memblokir serangan yang ditujukan pada saudaranya. Gah! Dalam sekejap mata, kapak itu secara brutal menancap di perisai pelindung dan meledak. Duar! Perisai pelindung pecah berkeping-keping, dan kedua pria itu terbang beberapa meter ke belakang karena benturan tersebut. Saat mereka mendarat di tanah, wajah mereka seputih seprai, dan mereka menyemburkan darah segar. Dengan ekspresi dingin, Donogue mendarat kembali ke tanah. Bab 1002. Hah! Dia sangat kuat. Apakah ini kekuatan senjata dewa? Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan saja untuk mengalahkan 2 Marshal Emperor yang kuat. Leroy memandang Donogue dengan bingung dan hatinya girang. Dengan dukungan Donogue, aku tidak perlu merasa khawatir lagi. Donogue tertawa dingin sambil mendekati Dax dan Chester. Dax Sanders. Suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku akan mengampuni hidupmu, kata. Donogue merendah. Pulanglah dan beritahu Darryl bahwa aku akan menunggunya di Menara Bintang dalam 3 hari. Kita akan menyelesaikan ini untuk selamanya. Donogue tersenyum dingin. Oh, ngomong-ngomong ku dengar Darryl bukan hanya menjadi Master Sekte Elysium Gate, tapi dia juga menjadi Master Aliansi. Aku ingin tahu apakah dia masih berani menunjukkan wajahnya jika dia tahu aku memiliki senjata dewa? Pria itu tertawa. Orang-orang di belakang Donogue juga ikut tertawa. Lindsay Jones turut berkata, jika Darryl tidak berani muncul, jangan repot-repot memanggilnya sebagai Master Aliansi. Panggil saja dia Buddha Aliansi. Kedengarannya lebih baik seperti itu. Ejekan dan hinaan terus berlanjut hingga mata Dax memerah mendengarnya. Bagaimana dia bisa menahan amarahnya ketika orang lain menghina Darryl? Donogue, aku akan mencabik-cabikmu, meskipun itu berarti aku mati hari ini, raung Dax marah. Daxj jangan bertindak gegabah, kata Chester dengan perasaan gelisah. Dia pun dengan cepat menghentikan Dax.
Amarah Chester juga membuncah, tapi dia masih dapat menahan diri. Dia tahu bahwa jika mereka membuat marah Donogue, mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup. Lagi pula, Donogue memiliki senjata dewa. Chester telah merasakan kekuatan dari kapak pemecah langit, dan jantungnya bergetar. Dia tidak takut. Dia hanya tidak ingin mati sia-sia. Namamu Donogue Dixon, bukan? Aku akan menyampaikan pesanmu pada Daryl. Kami akan menunggumu di Menara Bintang dalam 3 hari, kata Chester dingin sambil menarik napas dalam-dalam. Dia lalu menyeret Dax bersamanya dan pergi. Lyra merasa lega ketika kedua saudara angkat itu pergi. Dia sangat puas dengan keberuntungannya. Dia lalu menoleh pada Donogue dan membungkuk dalam-dalam, Master Dixon, kau adalah seorang pahlawan. Kapakmu dapat menghancurkan bumi hingga roh-roh pun menangis melihatnya. Donogue tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sejak dia menjadi Perdana Menteri, dia telah mendengar kata-kata datar serupa setiap hari. Dia sudah lama terbiasa akan hal itu. Lindsay lantas berjalan ke arahnya dan bertanya, Perdana Menteri, mereka berdua adalah saudara Daryl. Kenapa kau tidak langsung membunuh mereka? Donogue tertawa ringan. Apa kau tidak tahu bahwa Dax dan Daryl sudah seperti saudara sungguhan? Saat aku menikam tubuh Dax sebanyak 36 kali, Daryl datang kepadaku untuk membalaskan dendamnya. Aku mungkin telah melepaskan Dax dan Chester hari ini, tetapi mereka bertiga akan berada di Menara Bintang 3 hari lagi. Aku ingin menyiksa kedua orang itu di depan Daryl. Aku ingin dia mengalami perasaan paling menyakitkan di dunia. Lindsay menganggukkan kepalanya. Dia menyadari bahwa Donogue sangat membenci Daryl. Dia pun terdiam beberapa saat sebelum berkata, Perdana Menteri, aku punya ide untuk membuat Daryl lebih menderita. Mata Donogue berbinar saat mendengarnya. Katakan. Lindsay tersenyum dan berkata, kita dapat mengirim undangan ke semua sekte di dunia alam semesta. Undang mereka untuk menonton pertempuran di Menara Bintang dalam 3 hari. Jika berita itu menyebar, Daryl tidak punya pilihan selain untuk datang, karena dia adalah Master Aliansi. Kemudian, wajah indah Lindsay berubah menjadi jahat. Aku akan mengulur waktu untukmu di Menara Bintang, sehingga kau dapat membunuh seluruh keluarga Charter. Mereka semua sangat dekat dengan Daryl. Kau dapat membunuh semua orang yang paling dekat dengannya saat kita menahannya di menara. Donogue tertawa. Luar biasa. Itu ide yang bagus. Aku ingin Daryl merasakan bagaimana rasanya kehilangan seluruh anggota keluarganya. Aku akan membunuh keluarga Charter terlebih dahulu, lalu aku akan membunuh Daryl. Lumayan, Lindsay. Ini adalah rencana yang sempurna. Donogue tersenyum lebar dengan sedikit kegilaan. Bab 1003. Sementara itu, kediaman Charter di kota tengah. Daryl dan Zoran duduk di kursi aula utama sambil menyesap teh mereka. Daryl sangat tertekan selama beberapa hari terakhir. Dora telah tewas dengan mengenaskan, dan publik menyalahkan Daryl atas kematiannya. Ada juga desas-desus bahwa Daryl memaksa ingin tidur dengan Dora, tetapi gadis itu menolak, dan kemudian Daryl membunuhnya. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Dora bunuh diri dengan melompat dari lantai 18 karena merasa putus asa. Beberapa orang mengatakan bahwa sebagai Master Aliansi, Daryl tidak bermoral dan berhati jahat. Ada berbagai macam komentar yang muncul. Daryl tidak bisa berkata-kata. Dia merasa dirinya difitnah. Daniel. Zoran menarik napas dalam-dalam. Ekspresi wajahnya tampak serius. Insiden dengan wanita pembawa acara itu, lebih baik kau tidak terlalu memikirkannya. Kebenaran akan terungkap suatu hari nanti. Insiden dengan Dora Simpson telah tersebar di seluruh dunia maya. Bahkan, Zoran pun turut mendengarnya. Tidak apa-apa jika orang-orang di dunia maya memfitnahku, ayah angkat. Saat ini aku hanya ingin menemukan pembunuhnya, kata Daryl sambil tersenyum pahit. Dia pun mengepalkan tinjunya erat-erat, membulatkan tekadnya. Dia telah mengalami begitu banyak peristiwa sulit selama beberapa tahun terakhir. Daryl tidak marah. Hatinya hancur karena Dora Simpson adalah gadis yang baik, namun seseorang telah membunuhnya. Daryl. Terdengar suara raungan keras dari luar pintu. Dax dan Chester terlihat berjalan ke dalam aula. Wajah mereka berdua pucat, dan medan energi mereka tampak sangat tidak stabil. Jelas sekali bahwa mereka habis bertarung. Daryl tercengang saat melihat mereka. Dax,
Chester, apa yang terjadi? Kekuatan Dax dan Chester sama-sama berada di tingkat Marshal Emperor tingkat 1. Mereka memiliki kekuatan yang besar, dan hampir tidak ada yang sebanding dengan mereka di seluruh dunia alam semesta. Siapa yang dapat menyakiti mereka? Chester kemudian duduk di kursi. Dia hendak menyapa Zoran. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, Dax mengambil teh di atas meja dan menenggaknya dan berkata, "Sialan, Darryl. Tebak siapa yang kami temui tadi? Donoghue Dixon. Kau ingat dia?" Dax menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri dan minum seteguk penuh. Lalu dia berkata, orang itu menjadi Perdana Menteri Westrington sekarang. Dia bahkan memiliki senjata dewa. Alasan penghalang benua dari 9 daratan lenyap adalah karena senjata dewa itu. Chester dan aku sedang mengejar Leroy Henderson saat kami bertemu dengannya. Sial, kekuatan senjata dewa terlalu kuat. Dax tampak marah dan kesal. Apa? Donoghue Dixon? Senjata dewa? Pikiran Darryl berdengung. Dia benar-benar merasa bingung. Mereka tidak dapat menemukan tubuh Donoghue ketika menghancurkan keluarga Dixon. Darryl tidak menyangka mendengar bahwa orang itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya hanya dalam setahun. Chester menghela napas. Ekspresi wajahnya tampak serius. Darryl, Donoghue berkata bahwa dia ingin kau menemuinya di Menara Bintang dalam 3 hari untuk menyelesaikan semuanya dengan bertarung sampai mati. Chester tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di wajahnya. Senjata Dewa Donoghue, kapak pemecah langit, sangat menakutkan. Darryl mendesah. Dia tidak dapat berkata apa-apa. Darryl. Terdengar sebuah suara menggema dari luar. Zephyr Dixon lalu memasuki aula dengan tergesa-gesa dan terlihat ekspresi wajah bingung. Dia mendekati Darryl sambil berkata dengan suara rendah, "Saudara Darryl, kami baru saja menerima kabar dari komunitas seni bela diri. Donoghue telah mengundang semua sekte untuk menonton saat dia bertarung denganmu di Menara Bintang dalam 3 hari. Aku rasa semua sekte akan menghadiri acara ini." Hati Zephyr terasa berat ketika dia mengatakan itu. Bab 1004. 4 panglima perang, Zephyr, Nimbus, Levin, dan Volt Dixon, adalah anak angkat ayah Donoghue. Dengan kata lain, Donoghue adalah saudara angkat mereka. Ketika keluarga Dixon hancur, mereka semua mengira bahwa Donoghue telah meninggal. Belakangan Darryl kemudian berhasil meyakinkan mereka untuk bergabung dengan Elysium Gate. Bagi 4 panglima perang tersebut, tahun-tahun yang mereka lewatkan di keluarga Dixon telah menjadi masa lalu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Donoghue tidak hanya selamat dari serangan itu, tetapi dia juga membawa kembali senjata dewa bersamanya. Apa? Donoghue bahkan mengundang semua sekte. 1. Chester, Dax, dan Zoran tercengang saat mendengar itu. Brengsek, raung Chester. Donoghue benar-benar orang bodoh yang jahat. Dia sengaja membuat ini diketahui semua orang, sehingga Darryl tidak punya pilihan selain menghadirinya. Ekspresi Zoran tampak serius saat dia menganggukkan kepalanya. Darryl adalah Master Aliansi. Jika dia tidak datang untuk bertarung dengannya, semua orang akan mengejeknya. Jika dia pergi ke sana, sama saja dia mengirim dirinya sendiri pada hari kematiannya. Benar-benar langkah yang menyeramkan. Pikiran Darryl kacau balau. Itu benar. Berdasarkan situasi saat ini, aku harus pergi ke sana. Tetapi jika aku berhadapan dengannya, aku tidak yakin apakah aku memiliki kesempatan untuk menang. Darryl menghela napas sambil melihat ke arah Zephyr dan berkata, "Zephyr, Donoghue adalah tuan muda keluargamu sebelumnya. Karena dia sudah kembali, jika kalian berempat ingin kembali padanya, pergilah. Aku tidak akan menghentikanmu." Grup. Tubuh Zephyr gemetar dan dia segera berlutut di tanah. "Kakak Darryl, apa yang kau katakan? Kami berempat sudah tidak mau lagi melakukan perbuatan jahat. Kami telah memilih untuk mengikutimu dan Elysium Gate. Kami tidak menyesal. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Adikku yang baik." Darryl tertawa seraya menepuk bahu Zephyr. Kemudian, Zoran perlahan berdiri dan memegang tangan Darryl erat-erat. "Darryl, kau tidak boleh pergi ke Menara Bintang. Senjata dewa ada di tangan Donoghue. Bagaimana mungkin kau bisa memblokir serangannya?" kata Zoran cemas.
Meskipun putra angkatnya adalah pria dengan banyak talenta, namun pihak lawan memiliki senjata dewa. Senjata dibagi menjadi 7 kategori: merah, oranye, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Sejak zaman kuno, hanya segelintir senjata saja yang bisa disebut sebagai senjata dewa. Ayah angkat. Daryl tersenyum dan berkata perlahan, karena Donoghue telah mengirim undangan kepada semua orang di komunitas seni bela diri, aku harus menghadiri pertempuran ini. Dia adalah Master Aliansi. Jika dia meringkuk menjauh dari pertempuran itu, bagaimana dia masih bisa hidup dengan kepala terangkat tinggi? Elysium Gate juga akan kehilangan posisinya di dunia seni bela diri. Donoghue, kau beruntung kau bisa kabur setahun yang lalu. Kau tidak akan seberuntung itu kali ini. Tatapan mata Daryl semakin dingin. 3 hari kemudian, berita tentang pertempuran Donoghue dan Daryl di Menara Bintang menyebar ke seluruh dunia alam semesta. Semua orang pun membahas pertempuran mematikan di antara mereka berdua. Sebagian besar orang penting di dunia alam semesta dan banyak ahli seni bela diri yang terampil telah menerima undangan Donoghue untuk menyaksikan pertarungan di Menara Bintang. Semua orang tahu bahwa Donoghue adalah tuan muda dari keluarga kaya yang telah dihancurkan Daryl. Dia pun kemudian kembali untuk membalas dendam keluarganya dengan senjata dewa. Pertarungan ini tentang balas dendam. Dan juga merupakan pertempuran abad ini. Daryl adalah sang pahlawan dunia alam semesta, dan banyak orang akan mendukungnya jika bukan karena insiden Dora. Komunitas seni bela diri dan orang-orang dari industri lain sangat menentang Daryl. Hampir semua dari mereka mengira bahwa Daryl lah yang telah membunuh Dora. Tak heran jika kemudian ada banyak orang yang mendukung Donoghue dalam pertempuran di Menara Bintang. Bab 1005. Di Menara Bintang, Kota Donghai. Biasanya hanya ada sedikit orang yang pergi ke Menara Bintang. Namun, hari ini tempat itu penuh sesak. Sekarang adalah hari pertarungan Donoghue dan Daryl sampai darah penghabisan. Pertempuran akan berlangsung di Menara Bintang. Daryl dan Donoghue adalah orang-orang yang legendaris. Salah satunya adalah Master Sekte Elysium Gate dan Master Aliansi. Dan pihak lainnya adalah Perdana Menteri Westrington, dan dia memiliki senjata dewa terhebat, kapak pemecah langit. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pertempuran yang paling ditunggu-tunggu di dunia alam semesta selama beberapa ratus tahun terakhir. Oleh karena itu, semua sekte ada di Menara Bintang. Bahkan orang-orang biasa dari kota Donghai pun ada di sana. Menara Bintang kini penuh sesak. Sebuah platform besar didirikan di alun-alun depan Menara Bintang, dan tempat itu disebut landasan kehidupan dan kematian. Platform itu sebesar 10 lapangan basket. Pita penghalang mengelilingi platform dan beberapa ribu kursi dipasang di luarnya. Kursi-kursi itu disediakan untuk para anggota sekte dan semua kursi hampir terisi penuh. Pertarungan itu merupakan peristiwa besar di dunia seni bela diri. Tidak hanya 6 sekte ortodoks yang ada di sana, tetapi bahkan sekte seperti Pulau Bunga Persik, Telapak Tangan Besi, Paus Raksasa, dan sekte pengemis juga ada di sana untuk mengamati pertempuran. Bahkan Istana Fuyao telah menerima undangan Donoghue. Ketika 6 peri Istana Fuyao tiba, semua orang gempar. Masing-masing peri tersebut sangat cantik. Saat mereka mengambil tempat duduk, sikap tubuh mereka tampak anggun dan sopan. Mata para pria yang memandang mereka hampir keluar saat melihatnya. Namun, mereka hanya berani menonton dari jauh. Tidak ada yang berusaha untuk tidak menghormati 6 peri, karena mereka semua tahu bagaimana kekuatannya itu. Beberapa ratus ribu penonton berasal dari kota Donghai dan mereka tampak menempati kursi-kursi yang tersedia. Mereka semua mengantisipasi pertempuran abad ini. BZZZ. Tiba-tiba terdengar suara jeritan burung elang yang nyaring dari langit, yang kemudian diikuti oleh seekor burung elang putih salju yang mencoba mendarat di atas tanah. Tampak seseorang yang berdiri dengan bangga di punggung elang besar itu Daryl. Dax, Chester, Debra, dan sisanya berada di belakangnya. Cepat, lihat. Daryl sudah datang. Daryl. Orang-orang di sekitar peron menjadi riuh. Namun, orang-orang anggota sekte terlihat tenang. Tak ada satupun dari mereka yang menunjukkan kegembiraannya. Mereka sudah mendengar kabar mengenai Daryl yang membunuh seorang pembawa acara wanita. Beberapa master sekte percaya bahwa Daryl telah membunuhnya. Dia adalah Master Aliansi, namun dia masih berani melakukan hal-hal semacam itu.
Banyak dari anggota sekte yang merasa malu. Daryl telah gagal di dunia seni bela diri. Daryl sendiri tidak menyadari apa yang dipikirkan orang-orang itu. Saat dia mendarat di platform kehidupan dan kematian, dia tercengang melihat begitu banyak orang di sana. Sial. Apakah seluruh kota Donghai ada di sini? Saat berikutnya, mata Daryl tertuju pada 6 peri, dan dia tersenyum. Bahkan Istana Fuyao ada di sini? Mata Daryl menyapu para wanita satu persatu dengan kagum. Dia sudah lama tidak melihat mereka. Sepertinya mereka tampak semakin cantik, terutama saat duduk bersama. Mereka memiliki wajah yang sangat indah dan sikap yang anggun. Mereka semua sama cantiknya, sehingga orang tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Sayangnya peri kedua telah meninggal. Kalau tidak, akan sempurna jika 7 peri ada di sana. Daryl. Peri kecil, Irene, memanggilnya sambil menggigit bibirnya. Dia pun melambaikan tangan pada Daryl dan memanggilnya untuk datang mendekatinya. Dia lalu berkata dengan lembut, "Kau harus berhati-hati dalam pertarungan nanti." Ketika peri menerima undangan Donogue, mereka tidak tahu siapa pria itu. Namun, mereka akhirnya mengetahui bahwa Donogue memiliki kapak pemecah langit. Keenam peri bersaudara itu sangat terkejut. Sontak peri kecil merasa khawatir pada Daryl dan dia pun mengingatkan Daryl untuk berhati-hati. Peri kecil masih sangat menggemaskan seperti biasanya. Suasana hati Daryl membaik ketika dia mendengar kata-katanya. Dia tersenyum sambil menatapnya. "Terima kasih, istri kecilku, atas perhatianmu. Apakah kau merindukan suamimu akhir-akhir ini?" Dia lalu mendekat ke arahnya. "Daryl, kau..." Bab 1006. Peri kecil sangat kesal. Wajahnya langsung memerah. Daryl sedang berjuang untuk bertahan hidup, namun dia masih sempat bersikap seperti itu. Sepertinya kebiasaan usilnya tidak akan pernah berubah. "Aku seharusnya tidak mengganggumu," seru peri kecil yang kemudian membalikkan tubuhnya dan pergi. Dia sungguh sangat menggemaskan. Para murid dari berbagai sekte tampak menunjuk ke arah Daryl. Sepertinya mereka sedang dalam diskusi yang panas. Dia bahkan berani menggoda peri Istana Fuyao. Daryl benar-benar cabul. Benar, dan dia adalah master aliansi kita. Dia sama sekali tidak dewasa. Ada kabar yang mengatakan bahwa Daryl melecehkan Dora dan membunuhnya. Sepertinya itu benar. Master sekte lain dari 6 sekte ortodoks juga tampak serius mendengar diskusi panas tersebut. Mereka tampak bimbang. Master Leonard, Naomi Grant, dan juga master sekte lainnya saling memandang. Mereka melihat amarah di mata masing-masing. Mereka telah mendengar tentang berita itu di dunia maya. Dora dikabarkan tewas karena dia menolak ajakan Daryl untuk tidur dengannya. Awalnya, para master sekte menolak untuk mempercayai itu. Namun, ketika mereka melihat Daryl menggoda peri dari Istana Fuyao tanpa sedikit pun rasa enggan, mereka percaya pada kabar tersebut. Itu adalah penghinaan besar-besaran bagi dunia seni bela diri untuk membiarkan orang seperti dia menjadi master aliansi mereka. Sepertinya mereka harus membiarkan orang lain mengambil posisi itu. Sebagian besar orang telah tiba di Menara Bintang, kecuali Donogue. "Daryl," seru Dak sambil mengamati sekeliling dengan muka tertekuk. Dia mendekati saudaranya dan berkata, "Brengsek. Donogue telah mengundangmu ke sini untuk bertempur, tapi dia tidak terlihat dimanapun. Permainan apa yang dimainkan orang bodoh itu?" Dax tidak telah mempermalukan Chester dan dirinya 3 hari lalu. Mereka harus mendapatkan kehormatan mereka di depan seluruh komunitas seni bela diri. Daryl mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia juga bertanya-tanya tentang itu. Apa yang terjadi? Secara teknis, dia seharusnya sangat ingin membalas dendam padaku. Bagaimana bisa dia belum hadir, padahal aku sudah ada di sini? Chester memikirkannya beberapa saat sambil berkata dengan serius, "Orang itu sangat licik. Kita harus berhati-hati jika dia nantinya melancarkan serangan diam-diam pada kita," katanya sambil melihat sekeliling dengan hati-hati. Meskipun Chester baru sekali bertemu Donogue, dia tahu bahwa Donogue bukanlah orang yang mudah ditangani. Debra tidak mengatakan apa-apa. Daryl tidak ingin wanita itu pergi bersamanya, tapi Debra mengkhawatirkan Daryl dan dia ingin berada di sana untuknya. TSK, TSK, TSK.
Aku melihat bahwa kalian semua sudah ada di sini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Suara tawa bergema dari jauh. Tampak seseorang dengan tubuh mungil yang dikawal oleh beberapa pria di sekitarnya. Dia adalah Lindsay Jones. Lindsay mengenakan gaun hitam panjang ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya. Pakaiannya membuat semua orang berimajinasi. Namun, Daryl tak berani gegabah. Lindsay mungkin terlihat menggoda dan cantik. Namun, dia memancarkan aura berbahaya yang tidak bisa dianggap enteng. Hah! Ketika Lindsay muncul, semua orang tersentak. Wanita yang sangat cantik. Semua mata tertuju pada Lindsay dan dia membuat banyak pria linglung. Daryl, bisik Chester, wanita itu adalah salah satu anak buah Donoghue. Anak buah Donoghue? Daryl tercengang mendengar kata-katanya. Dia merasakan kekuatan wanita itu, dan terkejut. Sial. Marshal Emperor tingkat 1. Bahkan Marshal Emperor tingkat 1 bersedia bekerja di bawah Donoghue. Seberapa kuatkah dia? Daryl lantas bertanya dengan nada datar, di mana Donoghue Dixon? Lindsay tertawa menggoda sambil mengamati Daryl. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, kau pasti Daryl Darby. Mereka bilang kau adalah orang muda yang jenius. Kau menjadi Master Aliansi di usia yang begitu muda. Itu sungguh prestasi yang mengagumkan. Kata-katanya dipenuhi dengan nada sarkasme dan ejekan. Tidak ada tanda-tanda kekaguman di dalamnya. Bab 1007. Daryl tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi. Dia memandang Lindsay dan bertanya dengan dingin, di mana Donoghue? Tidak perlu terburu-buru. Lindsay tertawa. Wajahnya yang menggoda kini memiliki jejak amarah. Perdana Menteri punya urusan pribadi untuk ditangani. Dia mungkin akan datang terlambat. Jadi, dia menyuruhku untuk datang dan melayanimu dahulu. Mohon tunggu beberapa saat lagi. Dia akan segera datang. Lindsay tertawa ringan. Donoghue tidak akan berada di istana untuk beberapa waktu karena dia sudah dalam perjalanan menuju kediaman keluarga Charter untuk membunuh mereka semua. Misi Lindsay adalah menghentikan Daryl agar dia bisa mengulur waktu. Semakin lama, semakin baik. Plok, plok. Lindsay bertepuk tangan beberapa kali dengan ringan, dan beberapa pria kuat di belakangnya bergerak maju. Mereka memegang sebotol anggur dan cangkir giok. Daryl, Dax dan Chester saling memandang, permainan apa yang dimainkan? Perdana Menteri telah memberitahuku bahwa ada pepatah di dunia alam semesta, bersikaplah sopan sebelum perang, kata Lindsay sambil tersenyum. Dia juga mengatakan bahwa meskipun dia memiliki dendam abadi padamu, dia masih menghormati kekuatanmu. Jadi, dia ingin memberi hormat padamu dengan secangkir anggur ini. Kurasa Master Aliansi Darby tidak akan terlalu picik untuk menolaknya, bukan? Anak buahnya sudah menuangkan anggur dan menyerahkannya pada Daryl. Udara di tempat itu dipenuhi dengan aroma anggur yang kuat. Brengsek kau, teriak Dax sambil menumpahkan anggur ke atas tanah. Dia memelototi Lindsay dan berkata dengan dingin, hentikan omong kosong ini. Bawa Donoghue ke sini dan lawan kami. Lindsay tidak mengatakan apa-apa. Matanya kini memandang Daryl dengan tatapan menggoda. Daryl, ada yang salah dengan anggurnya, kata Deborah. Deborah bisa merasakan tubuhnya melemah dan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Dia juga tidak bisa melepaskan energi internal dari tubuhnya, seolah-olah medan energinya telah ditekan. Anggur itu jelas-jelas beracun, dan tidak hanya itu. Anggur itu juga dapat meracuni orang-orang yang menghirup aromanya. Deborah merasakan kakinya lemas. Dia hampir tidak bisa berdiri teguh. Apa? Anggur itu beracun. Orang-orang di bawah peron menjadi gempar. Dia meracuni lawan sebelum pertempuran dimulai. Menyedihkan. Bukankah Donoghue memiliki senjata dewa? Kenapa dia menggunakan trik murahan seperti itu? Semua orang menjadi riuh, namun mereka tidak keracunan. Racun Lindsay hanya efektif untuk orang-orang yang berada di dekatnya. Mereka yang berada di bawah peron tidak dalam bahaya. Hanya Dax, Chester, dan Deborah yang keracunan. Daryl memandang Lindsay dengan dingin. Dia tidak bisa menyembunyikan amarah dalam dirinya. Hanya itukah yang bisa dilakukan Donoghue? Suruh dia keluar sekarang. Daryl masih tidak tahu bahwa Donoghue tidak ada di Menara Bintang. Sementara itu, di kediaman Lily.
Lily telah memakai topengnya, dan dia hendak keluar dari pintu. Ada beberapa berita tersebar tentang pertarungan Daryl dan Donoghue di Menara Bintang. Semua orang telah membahasnya, jadi wajar saja Lily mendengarnya juga. Lily tidak bisa melupakan Donoghue Dixon. Ketika dia melakukan live streaming, Donoghue telah memberinya banyak uang. Kemudian dia memintanya untuk menemuinya di bar, tetapi niatnya jahat. Sayangnya, dia naif saat itu dan tidak mengetahuinya. Kemudian, Dax menerima 36 tusukan dari Donoghue saat dia mencoba menyelamatkannya. Dax hampir kehilangan nyawanya. Itulah mengapa Daryl bertarung dengan keluarga Dixon. Setelah itu, dia mendengar bahwa keluarga Dixon telah dihancurkan. Lily tidak menyangka bahwa Donoghue selamat dari serangan itu, dan kini dia juga memiliki senjata dewa. Dia pun kembali untuk membalaskan dendam pada Daryl. Jadi, secara teknis dialah alasan perseteruan di antara mereka. Lily sangat gelisah saat memikirkan masa lalu. Suamiku, kau harus menang. Kumohon jangan biarkan apapun terjadi padamu. Kemudian, dia keluar dari pintu dan pergi menuju Menara Bintang dengan cepat. Swos! Saat Lily masuk ke dalam mobil, dia melihat sesosok tubuh terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi. Sosok itu memiliki wajah dan siluet yang tampan. Bab 1008. Siapa lagi orang itu kalau bukan Donoghue? Lily tercengang. Bukankah seharusnya dia berada di Menara Bintang bersama Daryl? Kenapa dia ada di sini? Lily langsung mengejar Donoghue dengan mobilnya. Dia juga mengeluarkan ponselnya dan menelepon Daryl. Dia sebenarnya tidak ingin menghubungi Daryl. Dia takut pria itu akan kembali untuknya. Tapi, kini dia tampak jelek dan tidak layak untuk Daryl. Namun, ketika dia melihat Donoghue pergi ke arah kota tengah, dia merasa ada yang aneh. Dia harus memberitahu Daryl untuk berhati-hati. Sementara itu, di Menara Bintang, Lindsay tersenyum. Dia mengira Daryl juga keracunan. Sambil tersenyum, dia berkata, Master Aliansi Daryl, kumohon agar kau bersabar. Master Donoghue menyuruh kami untuk melayanimu dengan baik. Namun, kau tidak meminum anggur yang aku berikan. Jadi, aku tidak punya pilihan selain bermain sedikit trik dan meracunimu. Dax mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia duduk dengan kaki bersilang dan menggunakan energi internalnya untuk mengeluarkan racun. Namun, dia terkejut ketika tubuhnya terasa lebih kaku saat dia mengaktifkan energi internalnya. Lindsay pun kemudian berkata, aku menyarankan kamu untuk tidak mencoba mengeluarkan racun. Aku telah menggunakan racun tulang jantung dari 5 sekte racun. Semakin kau mencoba menghilangkan racun, semakin cepat racun itu menyebar di tubuhmu. 1 racun tulang jantung, 1 ekspresi Chester, Dax, dan Debra berubah. Nama racun itu sendiri sangat menakutkan. Kring. Kring. Telepon berdering. Daryl menghela napas saat dia mengambil teleponnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan telepon dari Lily. Dia tercengang, tapi dia langsung menjawabnya. Daryl, Donoghue menuju ke arah kota tengah. Kuharap kau berhati-hati, kata Lily dengan cemas saat telepon tersambung. Lalu, dia langsung menutup telepon. Dia bahkan tidak menunggu jawaban dari Daryl. Apa? Donoghue sedang menuju kota tengah. Apakah dia ingin menyakiti keluarga Charter? Daryl sangat terkejut dan juga marah pada saat yang bersamaan. Donoghue telah membawanya ke Menara Bintang sehingga dia bisa membunuh keluarga Charter tanpa ada yang menghalanginya. BZZZ. Tiba-tiba aura pembunuh meledak dari tubuh Daryl. Kau tidak keracunan? Ekspresi Lindsay berubah. Suaranya terdengar bergetar. Dia menyadari bahwa racunnya tidak memiliki pengaruh apa-apa pada Daryl. Bagaimana mungkin? Racun tulang jantung adalah racun yang paling mematikan dari 5 sekte racun. Racun tersebut tidak memiliki rasa atau bau, namun sangat mematikan. Bahkan Marshal Emperor terkuat pun tidak akan bisa melawannya. Dia telah melihat Daryl menghirup racun itu, jadi bagaimana dia bisa tetap baik-baik saja? Dia hanyalah Marshal Emperor tingkat 1. Chester lalu bertanya dengan lemah ketika melihat perubahan ekspresi Daryl. Daryl, apa yang terjadi? Daryl menggertakkan gigi dan menarik napas dalam-dalam, Donoghue tidak ada di sini. Dia pergi ke kediaman keluarga Charter.
Apa? Ekspresi Dax, Chester, dan Debra juga berubah. Situasinya kini semakin jelas. Donogui dengan sengaja menantang Darryl bertempur dan membawanya ke Menara Bintang dan kemudian dia menginstruksikan Lindsay untuk mengulur waktu untuknya. Donogui kemudian akan bergegas ke kota tengah secara diam-diam untuk menghancurkan keluarga Charter. Keluarga Charter adalah keluarga Darryl. Bahkan orang tuanya juga ada di sana. Donogui melakukan itu karena dia ingin Darryl menderita saat melihat keluarganya dibantai. Niatnya sungguh terlalu kejam. Hah? Semua orang di sana gempar. Sepertinya Donogui tidak berencana untuk melawan Darryl di Menara Bintang hari itu. Tujuan utamanya adalah untuk membunuh keluarga Charter. Lindsay mengerutkan kening. Rencananya telah terungkap. Dia perlu bergerak mundur dengan cepat. Meski kau sudah mengetahuinya sekarang, semuanya sudah terlambat, ejek Lindsay sambil tersenyum pada Darryl. Perdana Menteri mungkin sudah mulai melakukan pembantaian anggota keluargamu, katanya sambil tertawa. Bab 1009. Swos. Mata Darryl memerah seraya mendelik pada Lindsay. Saat ini dia ingin mencincangnya hingga menjadi beberapa bagian. Pria itu menggertakkan gigi sambil menoleh pada ketiga temannya dan berkata, Dax, Chester, Debra, apakah kalian masih bisa bergerak? Darryl hanya ingin kembali ke kediaman keluarga Charter secepatnya. Bergerak? Lindsay tertawa dengan arogan. Master Aliansi Darryl, kau meremehkan racun tulang jantung 5 sekte racun kami. Dalam 1 jam, jika mereka bertiga tidak memiliki obat penawar, tulang mereka akan membusuk, dan jantung mereka akan terbakar. Tubuh mereka akan mengeluarkan darah dari mata, hidung, mulut, dan telinga. Setelah itu, kau hanya perlu mengubur mayat mereka. Brengsek kau. Darryl sangat marah. Serahkan obat penawarnya, dan aku akan mengampuni hidupmu. Darryl bergerak dalam sekejap sambil bergegas menuju Lindsay. Kekuatannya meledak secara mengerikan. Udara di daerah sekitarnya menjadi terdistorsi di bawah kekuatan energi yang dahsyat. Dia kuat sekali. Ekspresi wajah Lindsay berubah, tapi dia tidak merasa panik. Alih-alih dia malah tertawa ringan. Dan seperti ular, dia berlari menuju Menara Bintang untuk menghindari serangan Darryl. Gah! Serangan itu mendarat secara brutal di tempat Lindsay berada. Serangan tersebut membentuk lubang tanpa dasar dengan diameter beberapa meter. Kekuatan serangannya menakutkan. Namun, Lindsay berhasil melarikan diri. Dia tidak terluka sama sekali. Namun, ketika dia menyadari kekuatan serangan Darryl, jantungnya berdebar kencang. Rekan-rekan sekte, sebagai Master Aliansi, aku memerintahkan kalian untuk segera pergi menuju kediaman keluarga Charter dan membantu mereka. Detik berikutnya, Darryl mengaktifkan medan energinya dan suaranya tersebar di seluruh Menara Bintang. Nyawa Dax, Chester, dan Debra berada di ujung tanduk dan dia harus mendapatkan obat penawar racun. Namun, keluarga Charter juga membutuhkan bantuan. Para Master Sekte saling memandang dan tetap bergeming di kursi mereka. Mereka mengabaikan perintah Darryl. Darryl, panggil Master Sekte Tianshan, kau adalah Master Aliansi, namun kau tidak bermoral. Kau membunuh Dora Simpson. Mulai sekarang aku tidak akan lagi mengakuimu sebagai Master Aliansi. Maafkan aku jika aku tidak mematuhi perintahmu. Sekte lain juga berkata hal yang sama. Benar, kau tidak berhak menjadi Master Aliansi kami. Dora hanyalah wanita yang tidak berdaya, namun kau masih menyerangnya. Hak apa yang kau miliki untuk menjadi Master Aliansi kami? Sekte lain juga menegurnya. Pikiran Darryl berdengung. Brengsek. Di saat genting seperti ini, mereka malah tak punya hati. Peri kecil berdiri perlahan sambil melirik pada kerumunan. Apakah kalian semua tidak malu mengucapkan kata-kata itu? Dia berteriak, kalian semua telah memfitnah Darryl sebelumnya, ketika kalian menuduh melecehkan saudara kandungnya sendiri. Namun, apa yang terjadi kemudian? Kebenarannya tetap terungkap, bukan? Kebenaran tentang kejadian Dora bahkan belum terungkap. Apa hak kalian untuk memanggilnya? Sebagai pembunuh, 1. Peri kecil geram melihat sikap mereka semua. Cindy White juga berdiri dan berkata, aku yakin Darryl telah dituduh secara keliru. Dan juga, sekarang bukan waktunya untuk mengatakan semua ini. Keluarga Charter dalam bahaya.
Kita semua adalah rekan di dunia seni bela diri. Kita seharusnya membantu mereka. 4 peri lainnya mengangguk setuju. Daryl benar-benar cemas. Teman-teman sekteku, jangan pandang posisiku sebagai Master Aliansi. Master Sekte Istana Fuyao benar. Kalian semua memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Charter. Kalian harus membantu demi mereka. Aku memohon pada kalian. Leni, semua Master Sekte berpikir keras. Semuanya. Lindsay tiba-tiba berkata, aku harap kalian bisa mengerti satu hal. Masalah hari ini adalah perseteruan pribadi antara Perdana Menteri dan Daryl Darby. Daryl telah menghancurkan keluarga Perdana Menteri. Sekarang dia kembali untuk membalas dendam dengan menghancurkan keluarga Charter. Itu saja. Kemudian, suara Lindsay menjadi dingin. Jika kalian membantu keluarga Charter, itu berarti kalian akan melawan Perdana Menteri. Dan jika kalian melawan Dar Ano Ili, Karirti Is Alion Mal Perdana Menteri, itu berarti kalian melawan Westrington. Kalian harus berpikir jernih. Hah? Semua orang tersentak. Mereka tidak bisa menyembunyikan ketakutan di hati mereka. Donogui tidak hanya memiliki senjata dewa, tetapi dia juga merupakan Perdana Menteri Westrington. Posisinya cukup tinggi. Dengan dukungan latar belakang yang kuat, tidak ada sekte yang dapat sebanding dengannya. Jika Donogui marah dan memimpin pasukan untuk menyerang dunia alam semesta, bagaimana mereka bisa menghadapinya? Rasa takut dan cemas mencengkeram hati setiap Master Sekte di sana. Detik berikutnya, Master Sekte Endless maju dan meminta maaf kepada Daryl. Daryl, demi keamanan dunia alam semesta, maafkan kami karena kami tidak dapat membantumu. Benar. Jika kami membantumu dan keluarga Charter, kami akan membuat Donogui marah. Apa yang akan terjadi jika dia memimpin pasukan untuk menyerang dunia alam semesta? Kami tidak bisa mengambil risiko. Daryl, kami meminta maaf, tapi kami tidak bisa membantumu. Sebagian besar sekte menarik bantuan mereka. Mata Daryl memerah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan ingin tertawa terbahak-bahak. Dia telah melakukan begitu banyak hal untuk dunia alam semesta, dan apa yang dia dapatkan sebagai balasannya? Luar biasa. Orang-orang ini sungguh luar biasa, pikir Daryl kecewa. Bab 1010. Mata Daryl memerah. Dia merasa seolah-olah hatinya berdarah. Donogui hendak menghancurkan keluarga Charter, tetapi para sekte dunia alam semesta tidak mau membantu mereka. Satu-satunya solusi adalah Daryl pergi pada keluarga Charter sekarang untuk menghentikan serangan itu. Daryl. Panggil Lindsay sambil tersenyum, memang benar bahwa Perdana Menteri sedang menuju kediaman keluarga Charter untuk membunuh mereka. Namun, jika kau pergi membantu mereka, maka kedua saudara angkatmu, Dax, Chester, dan wanita bernama Debra itu pasti akan mati. Mereka keracunan racun tulang jantung. Jika mereka tidak minum obat penawar racun dalam setengah jam, mereka akan mati dengan sangat mengenaskan. Lindsay tertawa sambil mengulurkan tangannya. Sebuah bungkusan kecil yang berisi obat berada dalam genggaman tangannya. Ini obat penawarnya. Jika kau menginginkannya, datanglah mendekat. Misinya adalah menghentikan Daryl dan tidak membiarkannya membantu keluarga Charter. Semakin lama, semakin baik. Berikan aku obat penawar sialan itu, raung Daryl sambil menggeram. Lindsay tersenyum. Dia tidak bertarung melawan Daryl. Alih-alih dia berbalik dan lari. Beberapa ribu pasukan prajurit Westrington ternyata sudah mengepung Menara Bintang dan mereka menyerbu maju. Dengarkan aku. Lindsay mulai memberi perintah pada pasukan tentara. Kalian hanya perlu membunuh Daryl dan jangan menyakiti orang lain. Baik, teriak para prajurit dengan serempak. Masing-masing dari mereka memegang tombak di tangan sambil menerjang maju untuk membunuh Daryl. Daryl mengepalkan tinjunya dan mengerahkannya ke depan. Sebuah menara tinggi tiba-tiba muncul dari tanah. 500 orang dengan kekuatan luar biasa keluar dari menara. Itu adalah pagoda 7 harta karun yang luar biasa. Pagoda itu memiliki 500 orang kuat di dalamnya dan karena itu, Daryl sama sekali tidak takut pada pasukan Westrington. Namun, dia tetap tidak bisa mengambil obat penawar dari tangan Lindsay. Meski dengan pedang minum darah di tangannya, Daryl hampir tidak bisa menangkap Lindsay. Daryl merasa panik dan berkeringat deras.
Saat dia mengejar Lindsay, dia berbalik dan melihat semua anggota sekte dan berteriak dengan keras, "Aku memohon pada kalian. Kumohon selamatkan keluarga Carter. Aku memohon pada kalian. Tolong." Master Leonard perlahan berdiri dan berkata, "Daryl, aku adalah bagian dari dunia seni bela diri, dan aku akan berterus terang padamu. Kami tidak dapat membantumu." "Benar." Aurora Hansen berdiri dan menatap lurus ke arah Daryl. "Kau adalah sampah. Kau tidak hanya membunuh adik perempuanku, kepala biarawati Serendipity. Kau bahkan membunuh Dora Simpson yang tidak bersalah. Namun, kau masih berharap kami membantumu untuk menyelamatkan keluarga Carter." Kemarahan Daryl meningkat. "Siapapun yang ingin menjadi Master Aliansi, silahkan ambil posisi itu. Aku tidak layak untuk posisi itu." Daryl memaksa kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dia mencabut liontin giok yang tergantung di pinggangnya dan melemparkannya ke lantai dengan kasar. Liontin giok itu adalah simbol dari Master Aliansi. Hanya Master Aliansi masa lalu yang bisa memakainya. "Daryl, jika orang-orang ini tidak mau membantumu, maka Istana Fuyao yang akan pergi. Tetaplah di sini dan dapatkan obat penawar untuk Dax dan yang lainnya. Kami akan menyelamatkan keluarga Carter," kata 6 peri sambil bersiap-siap. Mereka lantas terbang menuju keluarga Carter dengan tergesa-gesa. Daryl sangat tersentuh. "Daryl," teriak Dax lemah, "kau harus pergi menyelamatkan keluarga Carter. Cepatlah. Kau tak usah bersusah payah mendapatkan obat penawar." Chester juga ikut mendukungnya. "Benar, Daryl. Kami masih dapat bertahan. Cepatlah. Kembali ke kota tengah dan hentikan Donoghue." Chester dan Dax tahu bahwa mereka tidak akan bertahan lama tanpa obat penawar racun. Mereka sudah tahu bahwa racun di tubuh mereka telah menyebar ke arah meridian mereka. Namun, ketika mereka melihat Daryl berusaha mati-matian untuk mencoba mendapatkan obat penawar racun dan tidak pergi menyelamatkan keluarga Carter, Dax dan Chester menjadi cemas. Memangnya kenapa jika mereka mati di sana? Daryl harus kembali dan menyelamatkan keluarga Carter. "Tidak," teriak Daryl. Air mata mengalir di pipinya. Mereka tidak ingin menjadi beban bagi Daryl. Bagaimana mungkin Daryl tidak tahu itu? "Daryl, aku memintamu untuk pergi. Pergilah sekarang. Semakin lama kau membuang waktu di sini, maka akan semakin berbahaya bagi keluarga Carter." "Apakah kau tidak mengerti itu?" raung Dax dengan sisa tenaga yang dia miliki. "Jika kau tidak pergi, maka kau bukan lagi saudaraku." Dia menyadari bahwa para anggota pasukan Westrington adalah orang-orang elit. Jika Daryl bertarung dengan mereka, dia tidak akan bisa mendapatkan obat penawar racun dalam waktu singkat. Jika dia membuang lebih banyak waktu, seluruh keluarga Carter akan mati. Chester lantas berkata dengan lemah, "Daryl, pergilah. Pergi dan lindungi keluarga Carter dulu. Kau bisa membalaskan dendam kami nanti. Pergilah." Arg.